Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Saya Zelda Safitri. Kita akan langsung kembali bergabung bersama reporter Metro TV Iqbal Himawan yang saat ini berada di kediaman Anas Urbaningrum. Ya Iqbal, hingga saat ini apakah Anas Urbaningrum sudah tiba di rumah atau ada informasi sudah menuju ke kediamannya? Apa informasi yang berhasil Anda dapatkan di lokasi? Ya Zelda, tadi beberapa anggota dari DPP Demokrat sudah mulai mendatangi kediaman Anas Urbaningrum di Jalan Teluk Semangka, Duren Sawit ini. Di antaranya adalah salah satunya Bapak Makmun Murad Al-Barbasy yang merupakan sekretaris DPP Demokrat Pusat. Kita akan sedikit berbincang dengan Pak Makmun tentang perkembangan terakhir atau di manakah posisi Anas saat ini dan apa rencananya dengan mendatangi kediaman Anas Urbaningrum saat ini. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Mas. Pak, bisa diceritakan sedikit maksud kedatangan ke kediaman Pak Anas ini apa Pak? Ya tentu keprihatinan ya dari saya pribadi. Bagi saya Mas Anas itu bukan sekedar ketua umum, tapi juga teman dan juga ya guru politik bagi saya lah, gitu kan. Dan tentu apa yang menjadi keputusan KPK tadi itu cukup mengejutkan bagi saya dan juga saya kira beberapa teman dari pengurus Demokrat lah. Reaksi kawan-kawan dari DPP Demokrat katanya ada pertemuan di kantor di Keramat akan berdatangan ke sini Pak untuk menyatakan support. Bisa jadi, tapi yang soal ini saya memang tidak tahu. Saya tadi dari kampus kemudian langsung ke sini, jadi tidak tahu perkembangan yang ada di Keramat itu. Baik, Pak, bisa diceritakan di mana posisi Anas Urbaningrum saat ini Pak? Saya tadi komunikasi kira-kira siang lah, komunikasi terakhir itu siang dan itu ketum ada di luar. Dan untuk saat ini saya tidak tahu posisinya di mana. Gitu kan. Bapak sudah sempat masuk ke dalam rumah tadi Pak? Sudah sempat masuk di dalam. Siapa saja yang ada di dalam Pak? Ada beberapa pengurus harian DPP. Termasuk keluarga Anas Urbaningrum atau Anas sendiri Pak? Keluarga saya tidak tahu karena sepertinya ada di bagian dalam itu ya. Ada berapa orang anggota DPP yang sekitar 5-6-an lah itu sudah. Lebih dari itulah ada di dalam sudah. Pak, terkait dengan penetapan Anas sebagai tersangka, Bapak sebagai bagian hukum sekretaris DPP Demokrat ini langkah-langkah hukum apa Pak yang rencananya akan dilakukan? Yang pasti kalau sesuai dengan janji Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi maupun Dewan Pembina akan membackup pembelaan terhadap Mas Anas ya. Ya, saya kira itu hal yang lazim dan patutlah dilakukan oleh partai untuk membela ketua umumnya. Pak, reaksi teman-teman DPP sendiri terhadap penetapan status Anas sebagai tersangka ini gimana Pak? Ya tentu sangat kaget karena kasus yang sudah berlarut-larut betul. Hampir 2 tahun Anas itu diombang-ambingkan oleh putusan yang tidak jelas dan ada kesan itu dipermainkan. Permainkan seperti apa Pak? Ya dipermainkan, bayangkan sampai kemudian isu sudah tersangka, sampai kemudian sprindik itu tersebar di mana-mana. Kemudian awalnya itu dicekal, kemudian ada putusan tersangka. Dan itu memakan waktu 2 tahun, waktu yang cukup lama untuk menetapkan seorang tersangka. Tapi dari awal KPK sudah menyatakan bahwa sudah cukup mengumpulkan alat bukti untuk menjadikan Anas sebagai tersangka. Demikian pula desakan dari anggota-anggota petinggi Partai Demokrat. Tanggapannya sedikit Pak. Nah, mestinya KPK membuka 2 bukti yang dipandang cukup itu apa saja. Itu yang tadi Pak Johan itu tidak sampai mengatakan 2 bukti itu apa saja. Supaya kita bisa mencerna kira-kira 2 bukti itu apa saja. Bapak dari awal mendukung Anas? Mendukung ketua umum. Pak, tapi ada petinggi Partai Demokrat yang saat itu mendesak pelengseran Anas Urbaningrum. Itu gimana Pak? Adakah pertentangan di situ? Kalau kemarin mungkin masih wajar. Tapi ketika Mas Anas sudah ditetapkan tersangka tadi sore itu, kemudian malam ini sudah ada pengurus yang ngomong mengundurkan diri dan lain sebagainya, saya kira tidak etis lah. Ada yang mengundurkan diri Pak, dari mana itu Pak? Ada itu kan saya dengar dari beberapa media itu katanya sudah ada beberapa pengurus harian yang kemudian mengigo Anas supaya mengundurkan diri. Saya kira tidak etis lah. Pak Anas seperti itu dalam suasana yang seperti ini gitu kan. Saya kira Anas pasti akan melakukan langkah-langkah politik yang dipandang tepat untuk partai. Pak Anas disebut kuat di daerah-daerah, Pak, di DPC sudah sempat memonitor, Pak, bagaimana tanggapan kader di daerah sendiri terkait penetapan Anas sebagai tersangka?
Ya banyak yang sedih tentunya ya. Dari beberapa yang telepon yang masuk maupun BBM, SMS yang masuk itu menggambarkan mereka di bawah itu nampaknya memang tidak terlalu siap untuk menerima ketua umumnya kemudian menjadi tersangka. Baik Pak, tadi Bapak mengatakan menyesalkan langkah beberapa kader yang mengundurkan diri. Ini berarti ada perpecahan Pak? Maksudnya ada yang perbedaan pendapat antara yang mendukung dan tidak? Ya sudah pastilah itu hal yang lazim dalam politik gitu kan. Tapi kan maksud saya begini, meskipun ada perbedaan seperti itu, tapi kan adalah batasan-batasan etik gitu kan. Kapan kemudian meminta mengundurkan diri dan lain sebagainya. Masa dalam suasana seperti itu sudah ngomong seperti itu? Jadi menyesalkan tindakan itu ya Pak ya dari. Pasti saya sangat menyesalkan. Pak, pendampingan hukum terhadap Anas nantinya akan seperti apa Pak? Saya belum tahu karena saya memang juga bukan orang hukum gitu ya. Nanti biar tanya ke beberapa ketua divisi advokasi ataupun departemen yang terkait dengan masalah penegakan hukum, termasuk yang Mas Didi segala macam, Pak Denny Kailimang gitu saya kira. Baik Pak, kalau status Anas saat ini sebagai tersangka, saat ini yang memegang kendali dari DPP Partai Demokrat sendiri siapa? Belum ada keputusan, katanya Majelis Tinggi hari malam ini rapat, tapi soal keputusannya apa kan saya juga belum tahu. Pak, kalau hasil komunikasi terakhir dengan Anas, berada di mana Anas dan menuju mana? Ya saya biasa komunikasi singkat-singkat saja itu kan, dan biasa ketum kan kalau Mas Anas kalau menjawabkan juga biasa singkat-singkat saja. Sudah ada beberapa nama mungkin Pak yang disiapkan terkait dengan penetapan Anas sebagai tersangka ini yang sudah disiapkan untuk menjadi ketua umum. Saya belum tahu, itu urusan petinggi-petinggi lah itu kan. Nah, itu. Apa sebenarnya agenda nanti yang akan di dalam Pak? Apakah akan ada pertemuan untuk membahas tentang penetapan status Anas ini Pak? Saya kira tidak ada, kita hanya kumpul-kumpul saja lah sebagai bentuk empati dan ya ikut sedih lah atas penetapan ini. Saya kira itu. Nah, ini ada yang menyesalkan Pak, terkesan Anas disembunyikan nih Pak. Ini gimana Pak? Tidak ada yang menyembunyikan, cuma memang posisi saya tidak tahu. Posisi ketua umum itu ada di mana saya tidak tahu. Tadi komunikasi dengan kader-kader yang lain Pak, mungkin tahu saat ini Anas berada di mana? Saya tidak bangun komunikasi soal itu. Jadi murni untuk pertemuan memberikan support seperti itu Pak? Iya. Oke, baik. Cukup. Baik, terima kasih Pak Mamun atas waktunya. Ya Zelda, itulah sedikit perbincangan kami dengan Makmun Murad Al Barbashi, Sekretaris DPP Demokrat DKI Jakarta.